Halo semua, perkenalkan nama saya Berton Cornelis Yanipa dengan NIM 11S22031. Di sini saya akan menjelaskan source code saya, yaitu mengenai kalkulator. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu include stdio.h. Ini adalah prosesor direktif yang mengimpor file header stdio.h yang diperlukan untuk fungsi input atau output standar seperti printf dan scanf. Punya include match.h ini adalah prosesor direktif yang mengimpor file header match.h yang berisi deklarasi fungsi matematika seperti log10, sin, cos, dan sqrt. Nah, yang pertama itu kita double hitung log double angka return. Ini adalah deklarasi fungsi hitung log yang menerima satu parameter angka dengan tipe data double dan mengembalikan nilai double. Berikutnya return log 10 angka ini adalah pernyataan return yang mengembalikan hasil dari fungsi log 10 dengan parameter a. Yang berikutnya itu double hitung sin, di mana ini adalah deklarasi fungsi hitung sin yang menerima satu parameter sudut dengan tipe data double dan mengembalikan nilai double. Yang berikutnya return sin atau sudut ini adalah pernyataan return yang mengembalikan hasil dari fungsi sin dengan parameter sudut. Berikutnya double hitung cos double sudut ini merupakan pernyataan. Ini adalah deklarasi fungsi hitung cos yang menerima satu parameter sudut dengan tipe double dan mengembalikan nilai double. Berikutnya return cos atau sudut. Nah, ini itu pernyataan return yang mengembalikan hasil dari fungsi cos dengan parameter sudut. Berikutnya double hitung tan double sudut. Nah, ini adalah deklarasi fungsi untuk menghitung tan yang menerima satu parameter sudut dengan tipe data double dan mengembalikan nilai double. Berikutnya itu return tan atau sudut. Nah, di mana ini adalah pernyataan return yang mengembalikan nilai hasil dari fungsi tan dengan parameter sudut. Berikutnya ada double hitung suhu, double char satuan masukan, dan char satuan keluaran. Nah, ini adalah deklarasi fungsi untuk menghitung suhu yang menerima tiga parameter, yaitu suhu dengan tipe data double, satuan masukan dengan tipe data char, dan satuan keluaran dengan tipe char. Fungsi ini mengembalikan nilai double. Berikutnya ini double hasil ini mendeklarasikan variabel hasil dengan tipe data double. Lalu ada if satuan ini memulai blok kondisional dengan memeriksa apakah satuan masukan adalah Celsius. Berikutnya ada if satuan keluaran Fahrenheit. Nah, di mana ini memeriksa apakah satuan keluaran adalah Fahrenheit. Berikutnya ini hasil ini merupakan rumus untuk menghitung suhu dalam Fahrenheit menggunakan rumus konversi dari Celsius. Else if satuan keluaran Kelvin ini memeriksa apakah satuan keluaran adalah Kelvin. Hasil sama dengan suhu ditambah 273,15 ini adalah menghitung suhu dalam Kelvin dengan menambahkan 273,15 ke suhu dalam Celsius. Berikutnya else ini mengeprint jika satuan tidak valid. Ini akan mencetak pesan kesalahan bahwa satuan keluaran tidak valid. Lalu return 0 mengambilkan nilai fungsi. Berikutnya ada else if ini dia akan satuan masukan Fahrenheit, meriksa apakah satuan masukannya adalah Fahrenheit. Berikutnya if satuan keluaran adalah Celsius, ini meriksa apakah keluarannya adalah Celsius. Berikutnya ini hasil sama dengan suhu di min 273,15 ini merupakan rumus
merupakan rumus untuk menghitung dalam Celsius dengan mengurangi 273,15 dari suhu dalam Kelvin. Berikutnya else if satuan keluarannya itu Fahrenheit. Ini adalah meriksa apakah satuan keluarannya adalah Fahrenheit. Berikutnya else if satuannya tidak valid. Ini akan meriksa apakah satuan keluaran adalah Fahrenheit. Return 0 akan mengembalikan nilai 0 lagi. Nah, dia print jika dia bukan satuannya tidak valid, maka dia akan ngeprint satuan masukannya tidak valid. Berikutnya return hasil ini yang berfungsi untuk mengembalikan nilai hasil dari fungsi. Berikutnya void hitung double detik. Ini adalah deklarasi fungsi untuk menghitung waktu yang menerima satu parameter detik dengan tipe data double dan tidak mengembalikan nilai void. Berikutnya integer jam menit ini mendeklarasikan variabel jam dan menit dengan tipe data integer. Berikutnya double detik. Sisa ini mendeklarasikan variabel detik sisa dengan tipe data double. Berikutnya jam detik dibagi dengan 3600 ini menghitung jumlah jam dengan membagi detik dengan 3600. Lalu detik sisa sama dengan fmod ini merupakan fungsi menghitung sisa detik setelah menghitung jam menggunakan fungsi fmod. Menit sama dengan detik sisa 60 menghitung jumlah menit dengan membagi detik sisa dengan 60. Dan terakhir ada detik sisa ini menghitung sisa detik setelah menghitung menit menggunakan fungsi fmod. Lalu dia fungsi printf ini mencetak hasil konversi waktu dalam format jam menit detik dengan menggunakan format specifier atau %d untuk integer dan %f untuk float dengan 2 angka desimal. Berikutnya menghitung v panjang ini. Ini adalah deklarasi fungsi hitung panjang yang menerima satu parameter meter dengan tipe double dan tidak mengembalikan nilai void. Berikutnya double kilometer ini mil, kaki, inci mendeklarasikan kilometer, mil, kaki, dan inci. Lalu ada yang pertama kilometer. Nah, ini fungsinya untuk menghitung panjang kilometer dan membagi ton sama dengan membagi meter. Berikutnya mil sama dengan meter ini menghitung panjang mil dengan membagi meter dengan 1609,34. Berikutnya ada kaki sama dengan meter ini menghitung panjang dalam kaki dengan mengembalikan meter dengan 3281. Berikutnya inci sama dengan meter ini menghitung panjang dalam inci dengan mengembalikan nilai meter dengan 39,37. Lalu dia akan ngeprint untuk mencetak hasil konversi panjang dengan format kilometer, mil, kaki, inci dengan menggunakan format specifier %f untuk float dengan 2 angka desimal. Berikutnya itu void hitung massa. Ini adalah deklarasi fungsi hitung massa yang menerima satu parameter kilogram dengan tipe data double dan tidak mengembalikan nilai void. Berikutnya ada double ton, pounds, ounce, dan pound ini merupakan deklarasikan ton, pounds, ounce dengan tipe data double. Berikutnya ton sama dengan kilogram per 1000 ini menghitung massa dalam ton dan membagi kilogram dengan 1000. Berikutnya pound sama dengan kilogram kali 2205 menghitung massa dalam pound dengan mengembalikan kilogram dengan 2205. Berikutnya ada ounce sama dengan kilogram kali 35.274 menghitung massa dalam ounce dengan mengembalikan kilogram dengan 35.274. Berikutnya pound sama dengan kilogram ini menghitung massa dalam pound dan mengembalikan kilogram dengan 0,157.
Lalu printf ini mencetak hasil konversi massa dalam format %ons dengan menggunakan format specifier %f untuk float dengan 2 angka desimal. Lalu ada unsigned. Unsigned long ini long hitung faktorial ini merupakan fungsi menerima satu parameter angka dengan tipe data integer dan mengembalikan hasil faktorial dari angka tersebut. Jika angka kurang dari 0, maka akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 0. Selain itu, fungsi ini menggunakan variabel hasil yang diinisialisasi dengan nilai 1 dan melakukan perulangan untuk mengembalikan nilai hasil dengan setiap bilangan bulat dari 1 hingga angka. Berikutnya ada double hitung akar ini. Ini merupakan fungsi menerima satu parameter angka dengan tipe data double dan mengembalikan akar kuadrat dari angka tersebut. Jika angka kurang dari 0, maka akan mencetak kesalahan dan mengembalikan nilai 0. Fungsi ini menggunakan fungsi sqrt untuk menghitung akar kuadrat. Lalu ada fungsi yaitu double hitung diskon. Fungsi ini menerima 2 parameter harga dan presentasi diskon dengan tipe data double dan mengembalikan harga setelah diskon. Jika presentasi diskon itu kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 0. Fungsi ini menghitung jumlah diskon dengan mengembalikan harga dengan presentasi diskon dibagi 100, kemudian mengurangi diskon dari harga awal. Berikutnya yaitu fungsi untuk menghitung integral, double integral. Ini fungsi ini menerima 3 parameter yaitu a, b, dan fungsi. Parameter a dan b menunjukkan batas interval untuk menghitung integral. Parameter fungsi adalah pointer ke fungsi yang akan diintegrasikan. Fungsi ini menggunakan metode numerik untuk menghitung integral dengan membagi interval menjadi sejumlah segmen kecil dan menghitung luas di setiap segmen menggunakan fungsi. Fungsi kemudian menjumlahkan semua luas segmen tersebut. Lalu fungsi integer, fungsi usia. Fungsi ini menerima satu parameter tahun lahir dengan tipe data integer dan mengembalikan usia berdasarkan tahun sekarang 2023. Fungsi ini menghitung selisih antara tahun sekarang dan tahun lahir. Itu double hitung MI. Fungsi ini menerima 2 parameter berat dan tinggi dengan tipe data double dan mengembalikan indeks massa tubuh BMI. Jika tinggi kurang dari atau sama dengan 0, maka akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai 0. Fungsi ini menghitung BMI dengan membagi berat dalam kilogram dan dengan kuadrat tinggi dalam meter. Ada double hitung kecepatan. Fungsi ini menerima 2 parameter parameter jarak dan waktu dengan tipe data double dan mengembalikan kecepatan dengan membagi jarak dengan waktu. Yang terakhir yaitu void hitung ukuran data. Ini fungsi ini menerima satu parameter data dengan tipe data double dan mencetak ukuran data dalam unit kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Fungsi ini menggunakan faktor konversi 1024 untuk menghitung ukuran dalam unit yang lebih besar. Pada kode ini, pada baris pertama terdapat deklarasi variabel yang akan digunakan dalam program. Variabel tersebut antara lain integer utama dengan integer pilihan. Integer pilihan ini untuk menyimpan pilihan operator yang dimasukkan oleh pengguna. Berikutnya double angka 1, angka 2, detik, meter, kilogram, liter ini untuk menyimpan input dalam konversi suhu, waktu, panjang, massa, dan volume. Selanjutnya
program yang ini yang menggunakan printf ini, yaitu untuk mencetak tampilan menu kalkulator menggunakan fungsi printf. Menu kalkulator terdiri dari berbagai pilihan operator dan konversi yang dapat dipilih oleh pengguna. Setelah mencetak menu, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan operator menggunakan fungsi scanf. Nilai yang dimasukkan akan disimpan di variabel pilihan. Dan terakhir, program mencatat fungsi utama yang menandakan akhir dari pilihan, akhir dari program. Nah, setelah pengguna memasukkan pilihan operator dengan menggunakan scanf pada program akan menggunakan struktur switch case yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dari pilihan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap case. Yang pertama, case pertama ini, jika pilihan sama dengan 1, program akan minta pengguna memasukkan angka menggunakan scanf dan menyimpan variabel angka 1. Kemudian program akan mencetak hasil perhitungan logaritma dari angka tersebut menggunakan fungsi hitung log angka 1. Berikutnya case yang kedua, ini jika pilihan sama dengan 2, program akan meminta pengguna memasukkan sudut dalam radian menggunakan scanf dan menyimpannya di variabel angka 1. Kemudian program mencetak hasil perhitungan sin, cos, dan tangen dari sudut tersebut menggunakan fungsi hitung sin angka 1, hitung cos angka 1, dan hitung tan angka 1. Yang ketiga ini, jika pilihan case-nya adalah 3, maka program akan meminta pengguna memasukkan suhu menggunakan scanf dan menyimpan variabel angka 1. Kemudian program akan meminta pengguna memasukkan satuan masukan dan satuan keluaran menggunakan get chart hasil perhitungan konversi suhu dengan memanggil fungsi hitung suhu angka 1, satuan masukan, satuan keluaran yang akan dicetak. Yang berikutnya case 4, jika pilihan sama dengan 4, program akan meminta pengguna memasukkan detik menggunakan scanf dan menyimpan variabel detik. Kemudian program akan memanggil fungsi hitung waktu atau detik untuk menghitung dan mencetak konversi waktu. Case yang kelima ini, jika pilihan sama dengan 5, program akan minta masukkan panjang dalam meter menggunakan scanf dan menyimpan di variabel meter. Kemudian program akan menghitung fungsi hitung panjang atau meter untuk menghitung dan mencetak konversi panjang. Yang berikutnya case yang ke-6 ini, jika pilihan sama dengan 6, program akan meminta pengguna memasukkan massa dalam kilogram menggunakan scanf dan menyimpannya di variabel kilogram. Kemudian program akan memanggil fungsi hitung massa atau kilogram untuk menghitung dan mencetak konversi massa. Yang ketujuh, case yang ketujuh ini, jika pilihan sama dengan 7, program akan meminta pengguna memasukkan volume dalam liter menggunakan scanf dan menyimpan di variabel liter. Kemudian program akan memanggil fungsi hitung volume atau liter untuk menghitung dan mencetak konversi volume. Yang case ke-9 ini, jika pilihan sama dengan 9, program akan meminta pengguna memasukkan angka menggunakan scanf dan menyimpan di variabel angka 1. Kemudian program mencetak hasil perhitungan akar dari angka tersebut menggunakan fungsi hitung angka akar. Yang terakhir, berikutnya case yang ke-10 ini, jika pilihan sama dengan 10, program akan meminta pengguna memasukkan harga menggunakan scanf dan menyimpan di variabel angka 1. Kemudian program meminta pengguna memasukkan persentase diskon menggunakan scanf dan menyimpan di variabel angka 2. Program mencetak harga setelah diskon dengan memanggil fungsi hitung diskon. Berikutnya yaitu case yang ke-11. Ini program pada case ke-11 ini, program meminta pengguna memasukkan batas bawah integral
dan batas atas integral menggunakan scanf. Lalu program mencetak hasil perhitungan integral menggunakan fungsi hitung integral angka 1, angka 2, dan pada case ke-12 ini program meminta pengguna memasukkan tanggal lahir menggunakan scanf dan menyimpan di variabel tahun lahir. Program mencetak usia saat ini dan memanggil fungsi hitung usia tahun lahir. Case yang ke-13, program ini meminta pengguna memasukkan berat dalam kilogram dan tinggi dalam sentimeter menggunakan scanf. Berikutnya program mencetak indeks massa tubuh menggunakan fungsi BMI angka 1, angka 2. Berikutnya case yang ke-14, program meminta pengguna memasukkan jarak dan memasukkan waktu menggunakan scanf. Berikutnya program mencetak kecepatan rata-rata menggunakan fungsi hitung kecepatan angka 1, angka 2. Case yang ke-15, program ini meminta pengguna memasukkan ukuran data dalam byte menggunakan scanf. Program memanggil fungsi hitung ukuran angka atau angka 1. Berikutnya case yang ke-16, aritmatika. Fungsi ini memanggil fungsi aritmatika yang akan menampilkan menu pilihan operasi aritmatika. Case yang ke-17, ini program akan meminta pengguna memasukkan angka menggunakan scanf dan mencetak hasil pembulatan menggunakan fungsi round atau angka 1. Case yang ke-18, program meminta pengguna memasukkan dua angka menggunakan scanf dan mencetak hasil modulus menggunakan fungsi mod angka 1, angka 2. Pada case yang ke-19, program meminta pengguna memasukkan angka atau dan persentase menggunakan scanf dan mencetak hasil persentase. Yang terakhir yaitu case yang ke-20, program meminta pengguna memasukkan angka dan eksponen menggunakan scanf dan mencetak hasil eksponensial menggunakan fungsi POW atau angka 1 dan angka 2. Nah, ini merupakan fungsi aritmatika. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu pilihan operasi aritmatika dan melakukan perhitungan sesuai dengan pilihan yang dibuat. Fungsi ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel angka 1, angka 2, dan hasil. Kemudian fungsi mencetak menu pilihan operasi aritmatika yang dimana pengguna itu diminta untuk memasukkan pilihan operasi menggunakan scanf dan pilihan disimpan dalam variabel pilihan. Program menggunakan struktur switch case untuk mengevaluasi nilai dari pilihan. Pada setiap case, program meminta pengguna memasukkan angka-angka yang diperlukan menggunakan scanf. Selanjutnya, program akan melakukan perhitungan dan mencetak hasil sesuai operasi yang dipilih. Jika pilihan tidak cocok dengan case manapun, program mencetak pilihan tidak valid. Fungsi aritmatika selesai dan mengembalikan nilai 0 untuk mengembalikan fungsi K utama. Ini merupakan program kalkulator yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan fungsi yang pertama yaitu logaritma. Di sini menu logaritma itu yang pertama yaitu angka 1. Lalu kita di sini disuruh memilih operator. Lalu kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka yang pertama. Maka logaritma 34 adalah 1,53. Berikutnya fungsi yang kedua yaitu trigonometri. Nah, dimana fungsinya ini kita jalankan dengan mengetik angka 2. Lalu kita disuruh untuk memasukkan sebuah sudut, contohnya 30 derajat. Maka di sini akan muncul sin, cos, dan tangen. Dengan sinnya itu minus 0,99, cosnya itu
0,15 dan tangannya itu minus 6,41. Berikutnya yang fungsi yang ketiga yaitu suhu. Kita pilih operatornya yaitu suhu, yaitu nomor 3. Di sini kita disuruh untuk memasukkan suhunya yaitu 270 derajat. Lalu kita di sini disuruh untuk memasukkan satuan yaitu Celsius, Fahrenheit dan Kelvin. Di sini saya memasukkan satuannya yaitu Fahrenheit. Lalu kita ubah ke Celsius, maka 270 Fahrenheit diubah ke Celsius yaitu 132,22 Celsius. Berikutnya ada operator yang keempat yaitu untuk menghitung waktu. Di sini kita disuruh memasukkan detik. Contohnya 3600 detik. Maka akan keluar yaitu 1 jam 0 menit dan 0 detik. Berikutnya operator yang kelima yaitu fungsi untuk menghitung panjang. Di sini kita disuruh memasukkan panjang dalam satuan meter. Contohnya saya buat di sini 200 meter. Maka keluarannya kilometer itu 0,20, dalam mil 0,12, dalam satuan kaki 656,20, dalam inci 7874 inci. Berikutnya operator untuk menghitung massa. Kita ketik 6. Lalu di sini kita disuruh memasukkan massa dalam kilogram. Contohnya 1000 kilogram. Nah, maka akan keluar 1000 kilogram itu 1 ton. Dalam pound itu 2204, dalam ounce itu 35.274, dan dalam pound itu 157. Berikutnya di sini untuk menghitung volume. Kita pilih operator 7. Di sini kita disuruh memasukkan volume dalam satuan liter. Contohnya 1600 liter. Maka akan keluar dalam satuan galon yaitu 422,68, dalam kaki kubik 56,50, dalam inci kubik 97.637,92 inci kubik. Oke, ada dalam operatornya itu faktorial. Kita pilih faktorial. Kita di sini disuruh untuk memasukkan angka yaitu 6, di mana faktorial dari 6 itu adalah 720. Yang berikutnya saya akan memilih operatornya itu angka. Maksud saya akar. Nah, di mana kita disuruh memasukkan akar yaitu akar dari 25. Maka akar dari 25 itu sama dengan 5. Berikutnya saya akan memilih operator yang ke-10, diskon. Maka di sini kita disuruh untuk memasukkan harga. Contohnya 120.000. Lalu kita disuruh untuk memasukkan persentase diskon dari harga tersebut. Contohnya saya buat 50%. Maka harga setelah diskon itu 60.000. Yang operator yang ke-11 itu ada integral. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan batas bawah dari integral tersebut. Jadi saya buat 0. Lalu disuruh untuk memasukkan batas atas integral yaitu 2. Lalu, maka integral dari 0 hingga 2 itu adalah 1,42. Berikutnya saya memilih operator yang ke-12 yaitu usia. Di sini kita disuruh untuk memasukkan tahun lahir. Tahun lahir saya itu 2004. Maka usia saat ini yaitu 19 tahun.
Operator yang ke-13 yaitu untuk menghitung BM, yaitu berat badan atau kesehatan gitu. Di sini kita disuruh memasukkan berat badan kita. Berat badan saya 80 kg dengan tinggi saya 172, maka indeks massa tubuh atau BMI itu 27,04. Yang keempat, operator yang ke-14 yaitu untuk menghitung kecepatan. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jarak dalam satuan kilometer. Kita masukkan, dan satuan kilometer itu 3000. Maka di sini kita disuruh untuk memasukkan satuan waktu dalam jam. Contohnya saya buat di sini 2 jam. Lalu maka akan keluar kecepatan rata-ratanya yaitu 1500 km per jam. Operator yang ke-15 yaitu untuk menghitung data. Di sini kita disuruh untuk memasukkan ukuran data dalam byte. Saya buat di sini 16.000 byte. Maka akan keluaran ukuran data dalam kilobyte, megabyte, dan gigabyte, di mana 16.000 kilobyte itu sama dengan 15,62 kilobyte. 16.000 byte itu sama dengan 0,02 MB, dan dalam gigabyte itu 0 karena belum sampai. Yang ke-16, operator yang ke-16 itu aritmatika. Di sini kita dibuat ke dalam pilihan lagi, yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika kita mengetik 1, maka kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka pertama. Yang pertama saya itu ngisinya 5, yang kedua yaitu 10, maka operator perjumlahannya 5 tambah 10 itu sama dengan 15. Nah, di sini ada 3 lagi, yaitu pengurangan, perkalian, pembagian. Juga itu sama aja, kita pilih 3, akan disuruh kita memasukkan angka yang pertama yaitu 5, masukkan angka yang kedua yaitu 8, maka 5 kali 8 itu sama dengan 40. Berikutnya operatornya itu ada pembulatan. Di sini kita masukkan angka pembulatannya itu 2,56, maka hasil pembulatannya itu 2, dia akan membulatkan ke bawah. Yaitu berikutnya yang ke operator yang ke-18 yaitu untuk menghitung modulus. Di sini kita disuruh untuk memasukkan angka pertama yaitu 30, angka yang kedua yaitu 20, maka hasil modulusnya yaitu 10. Yang berikutnya yaitu operator yang ke-19 yaitu persentase. Di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka yaitu 30, masukkan persentase contoh 20, maka hasil persentase itu yaitu 6. Yang terakhir operatornya itu eksponensial. Di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka, lalu kita disuruh untuk memasukkan eksponel yaitu 2, maka hasil eksponensial yaitu 121. Sekian dari presentasi saya mengenai source code kalkulator yang saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih.